Dan kita kumpul lagi hari ini minggu terakhir bulan Agustus ya. Dan sebagai penutup di bulan Agustus ini, hari ini saya akan kasih judul khotbah saya adalah Nyanyian Bagi Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah Nyanyian Bagi Tuhan. Dari judulnya udah ketahuan ya, apa yang akan dibahas adalah tentang surat Rasul. Enggak, nyanyian jelas. Nyanyian. Oke, kita lihat Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 96 ayat 1 sampai yang ke-6. Sudah? Belum dong. Oke, sudah? Belum. Oke. Ayat 1 sampai 6. Yang belum dapat baca silakan. Iya, enggak ada ya. Iya, betul juga ya. Emang aneh yang nanya nih. Aduh. Oke, Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Terasa hidupku tanpa. Enggak, itu lagu lain. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungannya dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ini adalah nyanyian Daud. Daud tuh menariknya tuh gini. Apa-apa jadi lagu. Gitu. Mau dia dalam keadaan yang senang atau dalam keadaan yang susah, jadi lagu. Yang disebut dalam bahasa formalnya itu mazmur, gitu, bernyanyi atau nyanyian. Lagu-lagu Daud nggak semua yang tentang pertolongan Tuhan. Kadang-kadang ada juga lagu-lagu yang dia sedang berteriak minta tolong. Ada juga lagu-lagu yang dibuat dia dalam kesesakan. Ada lagu-lagu yang dia dalam dikejar-kejar Absalom ketika ingin dibunuh. Gitu. Itu ada lagu. Semuanya jadi mazmur. Kenapa begitu? Karena itulah Daud. Gaya hidupnya dia begitu. Gaya hidupnya dia adalah seorang penyembah Tuhan. Nah, saking dia fokusnya dalam menyembah Tuhan, ketika dia main musik, ketika dia nyanyi, setan kabur. Ada kuasa soalnya dalam nyanyiannya Daud. Kenapa? Karena itu gaya hidupnya Daud. Gaya hidupnya Daud. Ya mungkin kalau yang lain yang gaya hidupnya bukan seorang penyanyi atau penyembah Tuhan, tiba-tiba mengusir setan pakai lagu, mungkin nggak mempan karena bukan hidupnya. Ada orang yang ketemu orang kerasukan setan cuma berisik loh, minggir langsung. Nggak perlu pakai nyanyi gitu, nggak. Kenapa? Gaya hidupnya. Dulu ada cerita di daerah Solo. Di daerah Solo tuh ada keluarga Kristen gitu, orang Batak gitu kan, dan dia pendeta. Ini cerita udah lama banget. Waktu dia pelayanan kayak komsel di rumah, ternyata ada yang manifestasi, diikat roh jahat dan sebagainya. Teriak dong. Teriak kan, pede nih pendeta kan, orang Batak gitu kan. Orang Batak kan tegas gitu kan ya. Pokoknya, wah biasanya orang kelihatan nih, kayaknya orang Batak nih, karena pembawaannya tuh tegas. Didoain langsung. Dalam nama Yesus, hai setan, keluar dari orang ini. Wah, orangnya langsung berteriak gitu. Wah, gitu. Wah, nggak keluar. Dia makin tinggi suaranya. Dalam nama Yesus, keluar. Makin kencang lagi dia. Wah, dia makin kencang lagi tuh pendeta. Dia teriakin, keluar. Itu urat sampai keluar, masuk lagi gitu kan. Saking makin kencang suaranya, nggak keluar juga. Akhirnya seret gitu. Nah, pendeta ini punya pembantu di rumahnya. Orang Solo. Orang Solo ya, watak aslinya orang Solo ya, kaki dia keinjak, dia minta maaf. Maaf Pak, kaki saya keinjak gitu. Nah, itu watak asli orang Solo tuh. Gitu ya. Maaf, kaki saya keinjak Pak. Gitu. Dia minta maaf, lucu gitu. Tapi gitu orang Solo. Terus waktu pembantunya kebetulan orang Solo ini orang Kristen juga, dia izin sama majikannya, Pak maaf, boleh saya coba ngusir? Kayak underestimate gitu loh, underestimate.
gue yang udah tadi ngusir-ngusir nggak bisa, gue pendeta, apalagi lu, tapi ya udahlah gitu kan. Ya kalau emang bisa. Terus pembantu ini dia gini, monggo setan dalam nama Yesus keluar, gitu. Keluar langsung setan. Gimana coba tuh? Nggak melulu ngusir setan harus teriak-teriakan kan? Salah satu karakter iblis adalah caper. Apa itu? Cari perhatian. Cari perkara. Nah, dia cari perhatian. Jadi, kalau misalnya kita sampai misalnya kan suatu hari nanti kalian ketemu orang kerasukan, jangan kabur, usir aja. Tapi lihat tanda-tandanya. Ketika dia kayak ngadu kenceng dengan kamu, itu artinya dia sedang ngerjain kamu. Coba lihat cara Yesus ngusir setan gimana. Pergi, selesai, sekali ngomong hilang. Ada yang bilang gini, ya lu bisa kayak gitu, asal lu punya level rohani sama kayak Yesus. Loh, ya itu ayatnya dari mana gitu maksudnya. Sedangkan Yesus bilang gini, kepada kamu diberikan kuasa, kalau kamu ngusir setan, setan akan pergi. Itu kata Yesus. Jadi kalau kita punya kuasa, kita usir setan, setannya malah tetap diem di dalam, malah teriak-teriakan, malah kita adu-aduan kencang, akibatnya kita ikutan capek, itu kita lagi dikerjain namanya. Makanya ada mentor kokoh, ketika lagi pengen ibadah, baru pengen mulai ibadah. Baru pengen mulai, tiba-tiba ada manifestasi, teriak gitu kan. Semua pada ngeliatin. Akhirnya mentor kokoh bilang, bawa keluar di depan pintu ruang ibadah, didoain. Dalam nama Yesus, keluar setan. Ayo, masuk lagi dalam kita ibadah, biarin aja di situ. Jangan sampai gara-gara manifestasi, kita jadi nggak ibadah. Gitu, biarin di depan. Di tengah-tengah ibadah, masuk dia, ikutan lagi ibadah. Gitu. Lucu makanya jangan sampai kejebak dengan yang kayak gitu-gituan. Setan itu kerjanya caper. Makanya kenapa kalau kita mau setan kayak kuntilanak ketawa. Caper. Supaya dilihat dong. Ada kuntilanak lagi makin narkoba sampai ketawa. Hehehe gitu ketawa. Terus lapar gitu. Ya udah, ganja tuh pasti. Nah, beberapa minggu lalu saya sempat bikin video renungan malam tentang penting nggak sih praise and worship dalam ibadah? Penting nggak? Praise and worship, maksudnya penting tuh gini. Perlu banget gak sih ada praise and worship dalam sebuah ibadah? Enggak. Ya kalau gitu nggak usah ada praise and worship dong. Perlu banget, enggak tapi perlu. Nah, gimana tuh? Coba jelasin. Oke. Kalau nggak ada kayaknya. Jadi penting ya. Tapi seberapa penting? Oke, taruh gini. Ya, taruh gini. Ada WL, nggak ada pemusik. Tetap ada praise worship nggak? Bisa akapela. Akapela. Tanpa musik, akapela mah semua bisa pecah suara. Itu akapela. Itu akapela namanya maksudnya. Cuma satu ini ya. Iya. Enggak, ya udah kosongan aja udah gitu. Kosongan aja. Tetap jalan. Oke. Ada pemusik tapi nggak ada WL. Bisa juga. Gimana caranya? Nggak ada bisa nyanyi. Iya. Gitu. Jadi ada yang bilang gini. Ibadah itu yang penting kitanya. Kalau memang ibadah nggak bisa ada praise and worship, nggak usah ada praise and worship. Langsung khotbah. Karena ibadah itu yang paling penting adalah pesan Tuhannya. Sampai situ betul. Tapi harus diakui, kalau nggak ada praise and worship, kayaknya ada sesuatu yang kurang kan? Gara-gara apa? Karena sudah terbiasa seperti itu, dan ritualnya seperti itu. Ya kan? Di zaman sekarang ritual seperti itu kan? Kalian kalau lihat zaman Yesus, ya ini kalau adunya ke zaman Yesus ya. Kapan Yesus ibadah gitu? Kapan dia khotbah? Ketika ada yang ngumpul, udah khotbah, nggak ada. Yuk kita nyanyi 1-2 lagu, nggak ada. Nggak ada kayak gitu-gitu. Tapi di zaman sekarang harus diakui, praise and worship udah menjadi satu bagian dalam sebuah ibadah. Betul ya? Cuma masalah gini, ada beberapa orang-orang tertentu yang suka meribetkan praise and worship. Ribetnya gini, gue pernah sekali pelayanan, ada pemain, jadi gini, formasi musiknya 4 pemusik. Drum, bass, keyboard, gitar. Nah suatu hari pemain gitarnya nggak bisa datang karena bannya bocor dan itu masih terlalu pagi, jadi nggak ada tempat tambal ban yang buka. Akhirnya dia terpaksa nggak bisa datang. Udah ibadah berjalan dengan baik, keren banget. Apalagi gue yang main musik kan. Pokoknya keren banget berjalannya. Aransemennya keren. Tahu nggak selesai ibadah, koordinator ibadah bilang apa? Sayang ya, nggak ada pemain gitar, jadi kurang greget.
Ya kita pemusik yang lain kita liatin langsung. Maksud lu kita kurang gitu. Jadi lu membuat sebuah standar yang nyusahin diri lu sendiri. Gue pernah ibadah nggak ada pemain keyboard, gitar, bass, drum aja. Gue pernah ibadah hanya ada pemain keyboard dan drum, bass nggak ada, gitar nggak ada. So what? Gitu. Tetap bisa jalan. Pernah ada pemain bass doang sama pemain keyboard, pernah. Jalan juga tetap. Kenapa harus diribetin? Kenapa yang namanya praise and worship wajib banget full band? Ya kan? Karena kita bikin standar-standar yang nggak perlu. Nah, terus kalau misalnya ibadah dalam satu kondisi nggak bisa beneran, bener-bener nggak bisa ada praise and worship, tetap bisa ibadah nggak? Bisa, ya sudah selesai. Karena esensi di ibadah adalah, gue udah sering ngomongin, pertama dengar pesan Tuhan, kedua adalah kita membawa sesuatu. Itu esensi ibadah. Titik. Gitu. Selebihnya tambahan. Bukannya nggak boleh ada, bukannya nggak boleh. Tambahan. Kenapa bilang tambahan? Karena kalau sampai dalam satu kondisi ini, yang tambahan ini nggak bisa diadakan, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah dalam satu ibadah nggak ada khotbah. Ya itu yang aneh. Karena esensi ibadah adalah mendengarkan pesan Tuhan sebenarnya. Pesan dari firman Tuhan. Nah gitu. Nah, kalau lihat konteks ayat yang tadi kita baca, nyanyian apa yang dimaksud? Kan di ayat 1 bilang nyanyikanlah nyanyian baru kan. Tapi kalau lihat konteks ayat ini, nyanyian apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah nyanyian bagi Tuhan. Bukan nyanyian bagi kita. Bukan nyanyian yang bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Itu buat kita kan? Iya kan? Konteksnya kita dong itu. Semua yang terjadi. Bukan yang kayak apapun yang terjadi di dalam hidupku gitu. Pakai nangis gitu. Bukan itu. Konteks yang dimaksud adalah nyanyian bagi Tuhan. Nah, kebetulan ayatnya ini, jadi contoh lagunya adalah sebab Tuhan Maha Besar. Nah, itu yang kita bawa Tuhannya. Yesus pernah bilang gini, ketika Tuhan ditinggikan, dia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Jadi syarat supaya banyak orang percaya adalah yang nomor satu, kita meninggikan Tuhan. Kalau di bahasanya orang gereja karismatik, meninggikan Tuhan itu caranya dengan present worship. Kalau kita lagi meninggikan Tuhan, pakai puji-pujian. Saya berani bilang, puji-pujian itu jadi nggak ada gunanya ketika nggak sinkron dengan hidup kita. Nyanyinya boleh bagus di gereja. Bisa nangis lu nyanyi, tapi di rumah kasar lu sama orang tua. Lu jahat sama saudara sendiri. Tuhan nggak ditinggikan itu. Tuhan dipermalukan justru kalau kayak gitu caranya. Makanya kenapa present worship tidak menjadi yang esensi dalam ibadah. Itu cuma tambahan. Gitu, karena Tuhan tahu. Tapi pesan Tuhan kan absolut. Kalau yang bagiin orang nggak bener gimana? Loh, yang penting pesan Tuhannya kan. Ya kan ada orang kayak gitu kan. Kasih pesan Tuhannya bagus, tapi kita tahu nih orang hidupnya nggak bener. Tapi tetap pesan yang dibagikan kan dari firman Tuhan. Nggak usah tiru orangnya. Lihat pesannya. Kecuali udah orang nggak bener, pesannya nggak bener. Nah udah, bye-bye. Nah, jadi nyanyian yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah nyanyian yang untuk Tuhan. Yang dipersembahkan untuk Tuhan, bukan yang buat kita gitu. Bukan yang untuk kondisinya manusia gitu. Nah, orang yang paham seberapa mulianya Tuhan, seberapa besarnya Tuhan, nggak akan sembarangan dalam menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Nggak bakal sembarangan nyanyi. Nggak bakal. Gue pernah beberapa kali lihat di ibadah gitu ya. Orang bisa nyanyi, lagi worship benar-benar lagi deep, bisa nyanyi. Misalnya lagunya I love you Lord, for the mercy you give me. Ibadah tuh kayak gitu. Lu coba kalau punya bos, lu punya bos nih, kan pada punya bos ya. Lu ngomong sama bos lu, Pak, saya mau bilang Pak, ini kemarin penjualannya gitu. Lu ngomong sama bos lu kayak gitu. Iya. Gua tahu posisi. Kalau nggak disikat lu sama bos lu,
Nggak ada yang suka. Jemur. Nggak ada yang suka. Iya kan ya? Iya kan? Nggak ada yang suka dengan perlakuan kayak gitu kan? Karena dianggap kurang ajar. Jadi ketika ibadah, lu sadar lu sedang, ya kalau tadi lagi latihan ya sudahlah ya bercanda-bercanda. Tapi ketika udah, ayo kita mulai ibadah, udah. Semua udah pada tempatnya. Tuhan juga udah pada tempatnya. Udah, kalau udah kayak gitu udah fokus tuh. Kita lagi diliatin Tuhan. Kita artisnya gitu loh. Yang pelayan depan tuh artisnya, Tuhan ngeliatin performance kita. Jadi orang yang paham gitu, seberapa mulianya Tuhan, seberapa besarnya Tuhan, gak akan sembarangan menyanyikan nyanyian lagu yang bagi Tuhan. Walaupun lagunya kayak kesannya B aja ya lagunya, enggak. Dalam pujian yang untuk Tuhan, nggak ada lagu yang B aja. Nggak ada. Kitanya aja kadang-kadang suka bosen lagu itu terus. Kitanya doang yang kayak gitu kan. Kita bisa nyanyi lagu yang bahkan menurut orang boring, tapi ketika Tuhan senang, kita bisa, nyanyian kita itu bisa membuat orang lain jadi dapat juga jamahan Tuhan. Kita bisa nyanyi lagu yang sederhana kayak Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Ketika kita sadar besarnya Tuhan kayak apa, kita bisa bawa lagu dengan impact. Kita bisa lanjut, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Nah kita bisa, kalau sadar kita, Tuhan itu seberapa besar, kita ketika nyanyi lagu itu buat Tuhan, kita ada bawa pengharapan. Kita kalau misalnya kita lagi dibawa dalam satu kondisi, Tuhan, gue lagi ada masalah, kalau gue pilih opsi A, gue bakal hancur kerjaannya. Gue pilih opsi B, kerjaan gue gak hancur, tapi keluarga gue hancur. Gue harus pilih yang mana? Gue cuma bisa dikasih dua opsi ini doang. Terus kita berani bilang sama Tuhan, Tuhan, lu yang lebih besar, lu yang lebih tahu. Kasih deh. Terserah Tuhan deh. Siapa tahu Tuhan bisa bikin A dan B satu jadi opsi C dari Tuhan. Kita nggak bisa bikin opsi C sendiri. Opsi tambahan cuma bisa datang dari Tuhan yang namanya mujizat. Nah itu kalau kita ngerti besarnya Tuhan kayak apa. Lagu-lagu. Mungkin kalau kita tahu gitu ya seberapa besarnya Tuhan. Even kita nyanyi lagu happy ya aja itu bisa menyentuh hati orang loh. Siapa tahu kan ya? Siapa tahu loh, lu bisa nyanyi lagu happy ya happy ye. Tiba-tiba ada yang denger nangis dalam itu. Lu kenapa? Seumur hidup gue gak pernah happy, tapi gue denger nyanyi lagu itu, gue kok jadi ikutan happy. Ada orang yang seumur hidupnya gak pernah senyum, karena dia ngerasa hidupnya berat. Tapi dengan hal yang sederhana kayak nyanyian, itu bisa bikin orang ikutan senang, itu impact namanya. Karena kita sadar yang kita nyanyikan ini bukan sekedar lagu lucu-lucuan. Kayak gitu. Itu pentingnya kenapa kita harus sadar. Lagu ini untuk siapa? Kita harus sadar siapa yang lagi kita nyanyiin gitu. Berkat Tuhan itu kan selalu dibilang, berkat Tuhan itu selalu baru kan. Selalu baru rahmat Tuhan setiap hari. Tapi masa membawa nyanyian buat Tuhan selalu pakai stok yang lama? Dari 2002 sampai hari ini tetap lagunya na gitu. Udah berapa tahun, udah mau 20 tahun itu. Masih Nana aja dipanggil tuh. Masih dari zaman dulu gitu kan. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Katakan jadi biji. Aneh kan langsung kan? Aneh tuh. Ya kan? Sama-sama katakan kau bukan Tuhan. Gitu. Kau bukan Tuhan. Ya. Agak aneh flow-nya gitu kan. Dari 2002 sampai hari ini. Makanya dibilang nyanyikanlah nyanyian baru. Semua bisa kok bikin lagu.
Ya mungkin awal-awal jelek, selesai, udah gitu aja. Mana ada orang yang awal-awal bagus, tapi kalau kita nggak pernah mulai dari yang awal, kapan pernah ada yang akhir? Ya kita coba bikinlah apa kayak, walaupun aneh kayak, walaupun berulang-ulang kayak. Koko gue pernah bikin lagu rohani, wih jelek banget. Coba kadang nggak ada yang suka, dia berhenti. Ya kan jadi sayang gitu kan, jadi nggak keasah. Gue kasih tahu ya, gue pernah bikin lagu awal-awal jelek, minta ampun. Gue masih ingat itu lagu sampai sekarang. Dan lagu jelek banget. Ya gue gak akan pernah pakai, karena itu lagu ketika pertama kali gue belajar bikin lagu, makanya jelek. Tapi sekarang, sampai dihina, sampai di sini gue gila, lagunya keren, videonya keren, di pinggir jurang lagi gue. Agak ambigu ya, lagunya di pinggir jurang. Di zaman sekarang kan agak gimana ya denger pinggir jurang ya. Berarti lagunya bahaya dong. Nah, berkat Tuhan kan setiap hari, masa nyanyiannya harus stok lama sih? Kenapa harus stok lama nyanyiannya? Bikin lagu baru, tulis lagu-lagu baru. Coba bikin. Kalau jelek gimana? Ya sudah, ganti lagu, bikin lagi. Kalau jelek, bikin lagi gitu. Masa dari 100 lagu nggak ada satupun yang bagus? Ya kan? Nggak usah pakai teori rumit-rumit lah, udah bikin aja udah. Nah, menyanyikan pujian bagi Tuhan adalah salah satu bentuk praktek dari amanat agung, yaitu penginjilan. So far sampai hari ini, penginjilan yang paling sukses yang dilakukan di dunia ini adalah lewat nyanyian atau konser. Kalian tahu ada yang namanya Ron Kenoly, mungkin itu terlalu jauh buat kalian. Kalian tahu Sidney Mohede, kalau bikin konser nggak pernah sepi, dia penginjil soalnya. Penginjilan dia lewat musik. Orang-orang seneng sama lagunya, seneng sama musiknya. Ketika dia bikin konser, dia bisa berbicara dengan leluasa tentang pesan Tuhan. Orang datang mungkin karena pengen denger lagunya dia. Tapi begitu ada jeda, dia akan ngomong tentang pesan Tuhan. Ada lagi namanya Benny Hinn, ada yang namanya Don Moen. Gue pernah dikasih tahu sama penggemar garis kerasnya Benny Hinn. Kalian ada pernah lihat Benny Hinn bikin konser gak? Di YouTube kayak gitu. Coba lihat sekali-sekali nih, Benny Hinn konser gitu ya. Itu semua yang dalam radius, dia teman gue cerita nih. Benny Hinn itu saking diurapinya ketika lagi atmosfernya lagi deep nih, orang yang radius 1-2 meter di deket dia kepental, nggak bakal bisa deket. Jadi misalnya Hansel nih, gue lagi di ini, mental ya dalam radius 1-2 meter. Jadi di video itu tunjukin ada yang badannya jauh lebih gede dari Benny Hinn. Ketika ngedeketin Benny Hinn dia langsung mundur jatuh guling-gulingan. Makanya orang yang bisa pelayanan dengan Benny Hinn di mimbar itu orang yang punya level roh yang sama. Oh gokil, level roh yang sama. Gue gak pernah ketemu itu di Alkitab, tapi ada istilah itu ternyata ya. Harus punya level roh yang sama. Yang punya level roh yang samanya kayak gitu, guling-gulingan katanya. Dia kasih lihat videonya di YouTube kan. Terus gue ngeliatin, gue kayak ada yang aneh, apa ya? Kan gue liat deketin choirnya gubrak gitu. Dia deketin ada satu istilahnya apa ya? Ada hamba Tuhan yang lain di atas, sama keseret-seret juga, sampai kedorong-dorong. Ada pemain keyboard, sampai jatuh tapi tangannya tetap harus main kan jadi gini, gitu, jauhan gitu sampai begini. Tangannya. Terus ada, lu tahu nggak sih kalau kamera ada Jimmy Jeep? Jimmy Jeep tau nggak yang ada panjang? Nah waktu ganti switch gitu kameranya ke Jimmy Jeep dari jauh, ada videographer jaraknya kurang dari 3 meter dari Benny Hinn. Asik gini, nggak jatuh. Wih levelnya, rohnya tinggi banget nih kameramen. Kagak jatuh, gue bilang. Pas gue ngomong kayak gitu, temen gue yang lagi suruh ngomongin Benny Hinn, diem. Males sama dia. Kok videografernya nggak jatuh? Dia nggak bisa jawab. Gue dimusuhin. Lah apa urusannya sih? Apa urusannya sih? Ini udah laku kan? Benny Hinn udah laku kan? Udah laku. Udah laku kan? Ngaku apa? Ngaku. Kalau itu dia Gimik. I don't know kalau soal itu gue nggak tahu. bukannya dia udah tobat kan? Soal itu gue nggak tahu, tapi maksud gue gini, itu pertanyaan sederhana kan. Kita bisa lihat itu, kalau misalnya ada orang ngomong, gila orang ini diurapi, orang bisa gini, bisa gitu, bisa gini. Kan kita bisa mengajukan pertanyaan yang sederhana kan, dari apa yang kita lihat. Ini terlepas dari apakah Benny Hinn yang bohong, atau penggemarnya yang terlalu lebay. Gue nggak tahu gitu. Tapi salah satu yang gue salut dari Benny Hinn adalah, kan istrinya menggugat dia cerai. Cerai. Gila penginjil terkenal. Cerai.
Tapi abis itu dia remarriage, dia nikahin lagi secara legal juga istrinya. Dia nggak cari istri baru. Makanya yang cerai nih, yang hamba Tuhan yang nggak seterkenal Benny Hinn cerai, terus ganti sama pasangan yang baru. Udah, no comment. Makanya gue salut sama Benny Hinn dalam hal itu. Gitu. Benny Hinn juga pernah sekali negor anaknya karena anaknya pergi ke diskotik. Gimana coba anak penginjil terkenal ke diskotik? Terus anaknya bilang, karena anaknya sakit hati sama bapaknya, karena bapaknya pelayanan lulu, nggak pernah ada di rumah. Akhirnya anaknya dapat perhatian dari orang lain, diajak ke diskotik, mau, enak, have fun di situ. Bapaknya marahin dia, anaknya bilang gini, kalau berani, papa samperin saya dong ke diskotik. Suatu hari Benny Hinn pakai baju khotbahnya tuh yang putih-putih gitu kan, rambutnya putih, bajunya putih, giginya putih. Ya. Bayangannya doang hitam. Datang ke diskotik hanya buat nemenin anaknya. Yang biasanya haleluya, tiba-tiba haleluya, gitu tiba-tiba. Tahu nggak gara-gara itu? Gara-gara Benny Hinn datang ke diskotik, anaknya stop ke diskotik. Ternyata bapaknya masih sayang sama dia. Nah itu peran penting dari orang tua. Kalau emang udah terlanjur anaknya disakiti sama orang tuanya berusaha jangkau dong anaknya lagi. Jangan disakiti lagi, jangan dimaki-maki lagi. Nah, yang paling penting, minuman gue dong, aus udah tadi ngomong. Nah penginjilan yang tersukses sampai hari ini adalah lewat konser. Kedua misionaris. Misionaris juga sukses juga, cuma kan nggak terlalu kedengeran kan nih. Kalian lebih sering dengar nama Sidney Mohede kan daripada dengar nama Daniel Alexander kan? Tapi Daniel Alexander udah berapa ribu anak yang dia sekolahin, anak yang nggak mampu disekolahin sampai kuliah. Gede, impact-nya gede banget Daniel Alexander. Nah, ada begitu banyak orang Kristen yang egois, yang katanya diberkati Tuhan, katanya disertai Tuhan, tapi nggak pernah mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu kepada orang lain supaya orang lain itu juga dapat berkat yang sama seperti yang dia terima. Nah model kayak gitu kalau bukan egois apa? Katanya semua yang kita terima dari Tuhan. Dan Tuhan pengen semua orang diselamatkan. Kok nggak mau menceritakan itu sama orang lain? Cuma mau disimpan buat diri sendiri. Kalau bukan egois apa namanya? Sakit jiwa gitu. Nah, Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau kalian baca keseluruhan dari pasal 90 ini, isinya adalah tentang bagaimana hancurnya hidup manusia kalau Tuhan sudah murka. Berat kalau kalian baca deh keseluruhan pasal 90. Diserang lah, kurang makan, gak dapat minum, banyak banget. Bagaimana kehidupan manusia yang ketika Tuhan itu murka. Tuhan tuh marah. Jangan bilang Tuhan gak bisa marah. Enggak, Tuhan penuh kasih tapi dia adil. Dia bisa marah. Dan pasal ini ditulis oleh Musa. Nah, Musa mengajarkan lewat Mazmur supaya kita sadar kalau usia manusia itu nggak panjang gitu sebenarnya. Dia bilang manusia itu usianya palingan 70 tahun, kalau kuat 80. Kebanggaannya adalah penderitaan. Menderita, hidup panjang-panjang. Masalahnya bukan usianya panjang atau pendek gitu, tapi ketika nanti meninggal, apakah kita meninggal dengan bahagia atau dengan menyesal? Gue sering kali ada dengar orang yang bilang, ntar aja lah tobat mah, ribet amat. Ntar lah, tunggu agak tuaan. Oh ya? Yakin lu bisa hidup sampai tua? Gak ada yang tahu kan? Siapa tahu selesai ibadah, ada yang tertabrak di sini, meninggal. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Jadi kalau nggak dari sekarang bertobat, mau kapan? Karena kalau lu masih bisa masuk rumah sakit, dirawat, masih bisa bertobat loh. Tapi kalau meninggal di tempat, udah telat. Makanya dibilang, ajarilah kami menghitung
hari kami, hari-hari. Kita diajar untuk menghitung, hari ini gue udah berbuat apa? Hari ini gue ngapain? Ada bikin dosa kah gue hari ini? Kalau bikin, tobatlah, bertobat minta ampun. Selama Tuhan Yesus belum datang, orang berbuat dosa minta ampun tetap diampuni. Tapi ada konsekuensi ya. Jangan lu kira dia bertobat minta ampun terus nggak ada apa yang kalian tuai gitu. Kan kalian apa yang kalian tabur kalian tuai. Nah, nggak cuma soal kalau kita meninggal. Tapi apakah kita mau menghitung hari-hari kita pribadi tentang hubungan dengan orang lain. Seandainya ada orang yang kita kasihi meninggal, kita bisa menerimanya itu dengan bahagia atau dengan menyesal. Paling gampang gini, gue punya temen, dia meninggal, waktu itu dia kena sakit ginjal, gagal ginjal. Gue pernah waktu itu dapat impresi, datang ke rumah dia, doain tentang ginjalnya supaya Tuhan bisa sembuhin. Gue tunda karena gue pikir mau tunggu suaminya, kan kerja di luar negeri, gue pengen tunggu suaminya biar suaminya balik dulu ke Indo, doain sama-sama. Gitu. Ternyata suaminya lama banget di luar, sampai 2 tahun. Akhirnya keburu meninggal orang ini. Dan gue nyesel sampai hari ini makanya gue begitu dapat impresi gue mau langsung jalanin. Nyesel gue sampai hari ini. Yang meninggal buat gue gitu loh, teman gue ini. Tapi karena Tuhan pernah ngomong dan gue nggak lakuin, udah gue nyesel. Gitu. Makanya ajar, kita harus belajar menghitung hari-hari kita tuh gimana, diisi dengan apa aja hari-hari kita. Nah makanya sebagai salah satu bentuk agar kita bisa lebih bijaksana adalah dengan menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Karena disinilah hebatnya penginjilan. Ketika kita belajar untuk menginjil, ketika kita belajar untuk bercerita tentang Tuhan kepada orang lain, sebenarnya kita juga yang akan diberkati karena cerita yang kita sampaikan itu. Gue berapa kali kalau ngobrol sama orang, selesai ngobrol gue bisa merenung sendiri. Kok gue bisa keluar ya kata-kata kayak gitu ya? Akhirnya gue jadi belajar gitu loh. Gue sendiri jadi ngerasa diberkati juga karena apa yang gue sampaikan buat orang lain. Kayak hari ini nih gue sharing firman Tuhan, gue juga nih yang dapat berkat juga karena gue pengen coba mengeluarkan apa yang gue tahu tentang firman Tuhan. Nah itu makanya kalau dikasih kesempatan buat sharing, sharing lah. Ntar kalau salah gimana? Semua juga pernah salah. Siapa yang nggak pernah salah? Gue juga pernah salah. Dan penginjilan juga bisa dilakukan lewat nyanyian. Mungkin ada orang yang nggak bisa terlalu jago ngomong di depan orang banyak, tapi dia bisa ngomong lewat nyanyian dia. Di dalam situ ada ceritanya, kenapa lu taruh kata-kata ini, kenapa lu taruh kalimat ini. Ada cerita apa di balik kalimat ini gitu. Nah makanya kenapa tulis lagu-lagu baru. Jangan pakai stok lama lagi, lagu baru dong. Jangan mau berkat Tuhan aja yang baru, tetapi kita juga harus memberikan persembahan yang selalu baru buat Tuhan. Jadi jangan yang lama-lama terus. Kita harus bisa kasih nyanyian yang selalu baru buat Tuhan. Nyanyian yang dikhususkan buat Tuhan. Gitu. Jadi dari hari ini kita coba belajar bikin lagu, tulis lagu baru, bikin aja lah. Nadanya berantakan, biarin berantakan. Kan kita lebih gampang belajar dari kesalahan kan. Kalau kita belajar dari kesuksesan, susah kita buat maju. Tapi kalau kita dari kesalahan, kita akan berusaha supaya nggak bikin kesalahan itu lagi gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau apapun yang kita lakukan selalu bagus, selalu sukses, ya kita susah maju malah. Tapi kalau kita pernah berbuat kesalahan, kita akan belajar supaya nggak bikin salah lagi. Jadi kasih nyanyian yang baru buat Tuhan, kasih lagu-lagu yang baru yang buat Tuhan, nyanyian yang dikhususkan buat Tuhan. Nyanyian bagi Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.